Perkenalkan, nama saya Risa Andriani, mahasiswi dari IKIP Budi Utama Malang dengan NIM 221100430081. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1-8 yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dari kelas saya untuk menyelesaikan tugas sosiologi kuliah. Bab yang pertama kita akan membahas tentang dampak perkembangan ilmu dan teknologi terhadap nilai-nilai dalam keluarga. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam hidup manusia, tidak terkecuali dalam hal interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Saat tidak dapat bertemu secara langsung, kita tetap dapat menjalani komunikasi. Adanya fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang bisa digunakan untuk chatting membuat smartphone banyak diminati oleh kaum muda, khususnya remaja. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lengkap seperti mengirim video dan pesan suara. Sesuai dengan usianya, remaja adalah fase di mana mereka mulai ingin mengenal lingkungan selain di dalam keluarga mereka. Remaja mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya ketika sudah berada di masyarakat. Dengan lingkungan teman sebaya, mereka lebih banyak berinteraksi. Kemajuan teknologi membuat cara berkomunikasi antara manusia menjadi lebih menarik dan beragam. Smartphone dalam kelengkapan fasilitas komunikasi maupun hiburannya membuat para remaja di Kabupaten Sleman ini ingin memilikinya. Selain untuk berkomunikasi, smartphone juga digunakan untuk mencari informasi, khususnya untuk kepentingan pendidikan mereka. Ingin tetap bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, terutama karena media sosial dan instant messenger yang menjadi sarana berkomunikasi mereka, menjadi alasan utama mengapa para remaja ini memiliki smartphone. Melalui media sosial, mereka dapat mengekspresikan perasaan maupun menambah banyak teman. Komunikasi yang instan penting untuk menjalin demi menjaga silaturahmi dan hubungan yang baik. Orang tua remaja di Kabupaten Sleman ini menyadari pentingnya komunikasi dengan sesama anggota keluarganya. Sebagai orang tua, mereka haruslah tetap mengawasi dan memperhatikan keadaan anak-anaknya, membekali anaknya yang masih remaja dengan alat berkomunikasi seperti smartphone, membuat para orang tua ini bisa tetap menghubungi anaknya saat berada di luar rumah. Selain itu, informasi dapat lebih diakses dengan mudah dan membantu bagi orang tua yang membutuhkannya. Namun, alangkah lebih baiknya orang tua para remaja yang anaknya menggunakan smartphone hendaknya juga mengikuti perkembangan teknologi, sehingga juga dapat mengawasi anaknya melalui media sosial maupun instant messenger. Terutama bagi remaja yang sangat instan menggunakannya, pihak orang tua harus lebih mengawasi dan mendampingi anak-anaknya dalam aktivitas digital dan terlibat di dalamnya. Salah satu caranya yaitu dengan menjadi teman mereka di media sosial. Dari sini orang tua tetap dapat berkomunikasi secara intensif dengan anak mereka yang masih remaja. Dan para remaja di Kabupaten Sleman yang menggunakan smartphone bukan hanya di Sleman namun di semua daerah, sebaiknya bisa lebih bijak dalam menggunakan smartphone-nya. Komunikasi secara tatap muka juga sangat penting, jangan sampai mengabaikan orang yang ada di sekitar. Bab yang kedua, yakni peran keluarga di dalam lingkungan sosial dan hukum. Arti keluarga dan peran keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu. Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang ada pada masyarakat. Keluarga adalah pencipta karakter anak. Keluarga memiliki kontrol besar terhadap perkembangan anak, di mana peran keluarga sangatlah penting. Berikut beberapa peran keluarga, yaitu mendidik dan membimbing anak agar karakter anak terbentuk dengan baik, melindungi dan memberi kenyamanan pada anggota, mensosialisasikan ilmu keagamaan dan nilai-nilai dan hukum yang berlaku di lingkungannya. Lingkungan sosial. Keluarga adalah tempat pertama. Hal ini berarti ada tempat berikutnya sebagai lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan,
pekerjaan, lingkungan tempat tinggal. Hal-hal tersebut merupakan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, cara berpikir, dan perilaku setiap individu. Hukum. Manusia memiliki sifat yang ingin berkuasa atau bisa berbuat semaunya, dan harus ada pembatas untuk sifat ini. Hukum menjadi pembatas manusia dalam memenuhi keinginannya melalui aturan yang konkret berisi perintah dan larangan. Fungsi hukum menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan tentram, menjaga hubungan antar individu, melindungi kepentingan bersama, meraih keadilan sosial, dan menyelesaikan pertikaian dan menciptakan ketertiban masyarakat. Sosialisasi. Keluarga berperan penting dalam proses sosialisasi di mana mendidik, menginformasikan, dan memberikan contoh nyata kepada anak harus disalurkan dengan baik. Sebelum masuk dan berkecimpung di masyarakat, anak harus mengerti aturan yang ada di lingkungannya. Dapat kita simpulkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar terhadap karakter dan kepribadian anak. Keluarga sebagai agen sosialisasi pertama sebelum anak masuk ke lingkungan dan sosial lainnya. Jika proses sosialisasi dilakukan dengan benar, besar kemungkinan anak menjadi pribadi yang baik bagi diri sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat di lingkungannya. Anak yang paham dan mengerti penerapan hukum akan menjadi individu yang taat pada setiap aturan dimanapun ia berada. Bab yang ketiga dengan judul pengaruh budaya terhadap fungsi keluarga dan kelompok-kelompok industrialisasi masyarakat. Keluarga mempunyai salah satu fungsi sebagai penghasil sumber daya manusia, sehingga sebagaimana dikatakan Bacon dan Plato pada tahun 1988, keluarga harus menjalankan salah satu fungsinya dengan baik agar ketersediaan sumber daya manusia di masyarakat cukup mempunyai kualitas yang bagus. Pada sisi lain, 3 tahun lagi Indonesia harus mempunyai kesiapan dalam menyambut Indonesia sejahtera. Terlebih lagi 28 tahun lagi Indonesia akan menyongsong generasi emas. Fungsi lain dari keluarga adalah fungsi reproduktif, fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi agama, dan fungsi ekonomi. Paradok fungsi keluarga. Secara empiris banyak tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya, meningkatnya angka perceraian, maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk kasus pembunuhan dalam keluarga yang sekarang cukup marak dalam media sosial, hingga kepanikan akibat krisis dan kebutuhan pokok. Ketika mengulas terkait dengan sosial ekonomi, kita pasti mengingat terkait dengan Karl Marx yang memunculkan sebuah konsep ekonomi struktur. Ekonomi struktur salah satu penggerak perubahan yang akan memimpin perubahan termasuk dalam proses perubahan sosial dalam lingkungan ekonomi, menjadi fondasi perilaku dalam masyarakat. Sehingga ada sebuah kalimat bahwa barang siapa yang menguasai ekonomi, dia juga dapat menguasai aspek lainnya di dalam masyarakat. Kategori perubahan sosial yang dibagi menjadi 3, yakni perubahan sosial yang berawal dari insider sistem dengan sedikit atau bahkan tanpa inisiatif dari luar. Kategori ini biasanya dinamakan immanent change. Ada yang kedua yaitu adanya outsider yang datang dari luar dengan tanpa sadar membawa gagasan-gagasan baru kepada suatu sistem sosial. Kategori ini biasa disebut sebagai selective content change. Adanya gagasan-gagasan baru yang dengan sadar dibawa oleh outsider. Kategori ini biasanya dinamakan sebagai directed content change. Kemudian, membicarakan tentang industrialisasi. Industrialisasi juga salah satu wujud dari perubahan sosial. Kehadiran industrialisasi berdampak positif juga dapat berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah terkait dengan limbah industri yang merugikan masyarakat karena mengakibatkan penyakit kulit. Air menjadi tidak layak dikonsumsi, salah satu akses yang terjadi di Mojokerto.
tentang konflik antara PT Pria dan masyarakat yang mata najwa saja tidak mampu menjadi penengah. Salah satu dampak positifnya yaitu terkait dengan inovasi teknologi dan laju pertumbuhan ekonomi per kapita yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial baik di lingkungan budaya yang berbeda disesuaikan dengan pola asuh yang berbeda namun tetap memegang prinsip utama keluarga atau senantiasa berupaya mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisannya yang senantiasa berusaha memberikan peran orang tua sebagai figur panutan. Dan industrialisasi berpotensi membuat dualisme karir bisa dikomunikasikan bersama untuk mencari cara yang terbaik dalam melakukan pembagian tugas dan fungsi serta peran masing-masing, baik peran sebagai ayah maupun ibu, sehingga pekerjaan dan hubungan sosial dalam sebuah keluarga bisa tetap terjalin dengan baik. Bab selanjutnya yaitu bab 4 dengan judul Keluarga dalam Perspektif Biologi dan Sosial. Keluarga dalam perspektif biologi terdapat fungsi biologis meliputi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, merawat anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan. Para ilmuwan sosial ahli sosiologi mengidentifikasikan berbagai fungsi. Horton dan Hahn mengidentifikasikan beberapa di antaranya, yaitu fungsi pengaturan seks, reproduksi, sosialisasi, afeksi, definisi status, perlindungan, dan ekonomi. Adapun macam-macam bentuk keluarga yaitu patrilineal adalah garis yang terdiri dari dana orang tua dari beberapa generasi, di mana hubungan tersebut diatur melalui orang tua laki-laki atau ayah. Yang kedua, matrilineal, garis yang terdiri dari orang tua dari beberapa generasi, di mana hubungan tersebut diatur melalui orang tua perempuan atau dari ibu. Kemudian keluarga dalam perspektif sosial. Kehidupan dalam lingkungan keluarga merupakan kehidupan yang paling lama yang dialami oleh setiap orang. Karena itu, pribadinya banyak ditentukan oleh lingkungan keluarganya. Di dalam keluarga terjadi pendidikan timbal balik, di mana orang tua mendidik anak-anaknya, sebaliknya orang tua pun turut dikembangkan pribadinya dengan anak-anaknya. Ada beberapa alasan mengapa keluarga penting dalam pembentukan pribadi anak. Antara lain, keluarga adalah lembaga yang pertama yang berhubungan dengan anak. Yang kedua, hubungan anggota keluarga bersifat primer dan mendalam, sehingga pengaruhnya mendalam pula. Yang ketiga, keluarga bisa melayani hampir semua kebutuhan anak, dari mulai kebutuhan kebenaran hingga kebutuhan yang bersifat spiritual. Yang keempat, keluarga merupakan masyarakat dalam ukuran mini, di mana terdapat status, role, dan norma-norma bagi setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan keluarga merupakan jenjang pertama untuk memasuki kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kemudian kita masuk pada bab kelima dengan judul konsep keluarga berdasarkan garis keturunan. Sosialisasi keluarga dinyatakan bahwa tidak dapat dipisahkan dari kajian sosiologi atau ilmu kemasyarakatan dan perkembangannya. Ruang lingkup kajian sosiologi tentu tidak berbeda jauh dengan kajian sosiologi keluarga. Masyarakat selalu memiliki unit sosial. Setiap unit sosial memiliki format dan karakteristik masing-masing. Salah satu unit sosial terbentuk kelompok primer atau utama yang biasa disebut keluarga. Keluarga disebut kelompok utama karena merupakan unit sosial terkecil yang membentuk unit sosial yang lebih besar, yang merupakan manifestasi dari masyarakat. Dengan cara ini, keluarga dan masyarakat terhubung melalui kehidupan, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak ada tanpa keberadaan keluarga. Perdebatan survei keluarga tidak dapat dipisahkan dari survei sosial. Dalam penelitian sosial, kita berhubungan dengan bidang sosiologi. Dengan demikian, studi sosiologi keluarga tentu tidak independen atau relevan dengan pemahaman kita
membaca tentang sosiologi. Berhasil atau tidaknya suatu fungsi keluarga dapat dipahami dari realitas dan realitas sosial yang terjadi. Fakta ini merupakan keberadaan dan konsekuensi dari perilaku sosial individu atau unsur keluarga. Hal-hal tersebut datang dalam bentuk nilai-nilai sosial atau keyakinan, sikap, dan tujuan sebagai contoh. Sebagai contoh, beberapa penyebab tentunya keluarga inti akibat perceraian, antara lain ikatan yang lemah dalam hubungan sosial keluarga atau suami istri, dan rasa saling tidak percaya yang tidak terkendali. Sistem warisan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sistem keturunan ibu, di mana kekerabatan dilacak melalui ibu. Kemudian yang kedua, sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang dilihat dari pihak ayah. Yang ketiga adalah agnatik. Istilah antropologis digunakan untuk menggambarkan sistem keberadaan di mana orang membangun pola hubungan hanya melalui ayah saja. Keempat adalah kognat atau kognatik. Dalam bidang antropologi, istilah ini berarti sistem kekerabatan yang mana orang memapankan pola hubungan mereka baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Descent Group atau kelompok keturunan adalah kelompok sosial yang memiliki garis keturunan yang sama dari tertua yang nyata maupun mitos. Selanjutnya bab ke-6 dengan judul Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan Eropa pada abad ke-19 sampai 20. Perkembangan keluarga perkotaan Eropa pada abad ke-19 sampai 20 ditandai dengan munculnya revolusi industri. Hingga saat ini, revolusi industri telah terjadi 4 kali. Sesuai dengan sebutannya, maka pengaruh dari revolusi ini dirasakan langsung dalam bidang industri. Revolusi industri dimulai di Britania Raya pada akhir abad ke-18 yang menyebabkan pergeseran dari pertanian ke dunia industrial. Revolusi industri ada dua, revolusi industri 2.0 dan revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri yang pertama, pada masa ini ditemukannya mekanisme sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien, serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Yang ketiga, periode masa awal teknologi listrik, yaitu menemukan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik. Pada revolusi industri kedua, yaitu 3.0, ditandai dengan penemuan teknologi listrik untuk industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Pada periode ini, tahun 1960 sampai 2010 melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik dan munculnya teknologi digital dan internet. Perang Dunia Kedua terjadi dalam kurun waktu yang relatif cepat, dimulai pada tahun 1939 hingga tahun 1945. Peristiwa besar tersebut dipicu oleh adanya perang ideologi yang melanda negara-negara besar di beberapa kawasan seperti Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Asia, yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik, ekonomi, budaya, dan juga aspek-aspek lainnya. Hubungan Perang Dunia II dengan keluarga Eropa perkotaan, sebuah negara akan goyah apabila sektor ekonomi dan politik melemah, terjadinya inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, bahan pokok berkurang, dan sumber mata pencarian yang semakin sulit. Sekarang adalah bab 7 dengan judul Kajian Teoritis Pendapat Para Ahli dalam Studi Keluarga Perkotaan setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, studi perkembangan keluarga pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Studi tentang keluarga perkotaan atau urban family mulai menarik perhatian para sosiolog
sejak pertengahan abad ke-19. Ada beberapa sebab yang mendorong perkembangan tersebut. Dorongan utama terletak pada perkembangan kehidupan sosial, baik Eropa maupun di Amerika, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan besar dengan pertumbuhan industri modern. Dalam periode abad ke-19, kebanyakan studi dalam bidang ini terutama menekankan pada perkembangan peran keluarga. Pada saat itu banyak teori tentang sistem keluarga dikembangkan. Yang kedua, tokoh yang memiliki pandangan tentang studi keluarga perkotaan dan diskusi, yaitu Frederick Lipley dan Zimmerman pada tahun 1806 sampai 1822. Lipley dengan tulisannya yang tersohor Less of Your European, The European Workers tahun 1855 dianggap mewakili pandangan konservatif, yaitu pandangan yang bersifat menentang ide-ide yang terkandung dalam dua revolusi besar, yaitu industrialisme dan revolusi Perancis, seperti demokrasi, teknologi dan sekularisasi, serta sebaliknya mempertahankan etos tradisi, khususnya tradisi abad pertengahan. Zimmerman mendukung pandangan konservatif dari Lipley dalam bukunya The Family of Tomorrow, The Cultural Crisis and the Way Out. Zimmerman menguraikan pandangannya mengenai cyclical theory. Ia mengemukakan pandangan mengenai perubahan keluarga secara siklus melalui 3 tipe keluarga yang penting, yaitu keluarga perwakilan, keluarga rumah tangga, dan keluarga terpisah. Kemudian yang ketiga, hubungan pandangan tokoh dengan konsep sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan adalah studi sosiologi yang menggunakan berbagai statistik di antara populasi dalam kota-kota besar. Sosiologi perkotaan baru dimulai di Eropa pada awal 1970-an dan kemudian menyebar kepada Amerika Serikat. Mazhab Chicago adalah suatu mazhab yang berpengaruh besar dalam studi sosiologi perkotaan. Di titik samping, setelah mempelajari kota-kota besar pada abad 20, mazhab Chicago masih memiliki peranan penting. Di Amerika Serikat, penduduk sering digunakan sebagai suatu eufemisme untuk menguraikan loncatan kultur modern atau subset kultur hitam yang menjadi penggambaran kelompok sebagai tipe suku bangsa perkotaan. Bab yang terakhir yaitu bab 8 dengan judul sosialisasi dalam keluarga. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan keluarga adalah tempat di mana kami mempraktekkan anugerah Tuhan kepada satu sama lain, tempat untuk bertumbuh, mengasihi, menerima perbedaan, kekurangan, dan saling mengampuni. Sedangkan menurut para ahli sebagai berikut, menurut Hart dan Neugerdan mengatakan bahwa proses sosialisasi adalah proses belajar. Kemudian menurut Thomas Verhoeven, proses sosialisasi adalah proses belajar individu untuk bertingkah laku sesuai dengan standar yang terdapat dalam kebudayaan. Dan Mead berpendapat proses sosialisasi adalah proses individu dalam mengadopsi kebiasaan, sikap, dan ide-ide dari orang lain dan menyusunnya kembali sebagaimana suatu sistem dalam diri pribadinya. Pentingnya sosialisasi bersama keluarga adalah meningkatkan semangat hidup anggota keluarga. Apabila memiliki pasangan yang harmonis, perhatian, dan penuh waktu, begitupun dengan anak, maka akan timbul rasa antusias, bangga, juga semangat untuk menata dan memperbaiki sikap menjadi yang lebih baik lagi. Dalam lingkungan keluarga, kita mengenal dua macam pola sosialisasi, yaitu yang pertama cara represif atau represif socialization yang mengutamakan adanya ketaatan anak pada orang tua. Kemudian ada sosialisasi represif atau represif socialization, menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Peran keluarga dalam proses edukasi antara lain memperkenalkan
memberikan motivasi yang dapat membangun semangat anak dan memperkuat atau menjalin hubungan dengan anak. Demikian presentasi saya dari mata kuliah Sosial Keluarga bab 1 sampai bab 8. Saya Risa Andriani mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.